Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Susi, Bu Esti, mohon maaf. Saya mengganggu waktunya panjenengan. Tidak, ini juga nyantai kok, hanya sedikit-sedikit mengerjakan apa namanya daripada waktu luang duduk-duduk ini kok ada pekerjaan saya coba untuk ya tulis-tulis gitu loh Bu. Iya, saya mau sharing ini Bu Esti. Iya, tadi dari mana sih kok saya kok tadi kok sekilas lihat seperti Bu Susi itu tapi saya coba kok seperti bukan gitu loh. Iya. Sudah lama berarti kita nggak ketemu ya Bu ya? Iya, sangat lama sekali. Wah, Iya, saya mau sharing-sharing. Iya. Apa ya? Terkait anu Bu, ini kan banyak sekali tugasnya di LMS Guru Penggerak. Terus di sekolah itu beban saya juga sangat banyak sekali. Saya ini kayak merasa maraton setiap hari. Itu ya Bu Susi. Ini tadi mau ada waktu luang saya tak ke rumah Bu Esti, saya mau sharing-sharing gitu loh. Iya ya. Oh, berarti ya Bu Susi ada masalah tentang LMS yang mengerjakannya kok nggak selesai-selesai gitu ya Bu ya. Iya. Padahal di sekolah tugasnya sebagai Juga kesiswaan. Iya. Wah, ini juga banyak-banyaknya ya Bu ya. Iya. Ada proyek tentang P5 itu juga ya yang menguras tenaga dan energi berpikir. Iya. Ketambah lagi dengan LMS. Iya. Sebenarnya tadi intinya permasalahan itu letaknya di mana Bu? Ini saya masih bingung manajemen waktunya Bu. Begitu ya. Jadi saya seperti kepondal-pondal kalau bahasanya seperti itu, ngerjakan di LMS itu. Iya, setiap hari harus cari. Iya. Apa namanya LMS itu apakah pekerjaannya itu memang harus banyak gitu Bu ya yang dikerjakan di LMS itu? Iya, saya rasa setiap semakin hari ini kok tambah banyak gitu, apalagi yang di bagian eksplorasi konsep itu kan ya. Ada beberapa page, terus kemudian beberapa fase seperti itu, tambah pusing saya Bu. Gitu ya, jadi tagih-tagihannya banyak gitu. Iya. Terus dari yang kita omongkan nanti ini ya, kira-kira yang diharapkan Bu Susi itu apa ya? Saya tuh pengennya dapat pencerahan Bu, biar saya bisa manajemen waktu dengan baik. Kapan harus mengerjakan LMS, kemudian kapan juga harus mengerjakan pekerjaan di sekolah begitu. Mungkin ya kita mungkin nanti bisa saling sharing. Iya. Manajemen waktu gitu ya. Iya, manajemen waktu itu mungkin yang penting. Dari dari manajemen waktu yang sudah Bu Susi yang dipermasalahkan Bu Susi tadi itu kira-kira menjadi yang menjadi halangan atau hambatan Bu Susi dari pelaksanaan manajemen waktu ini, mungkin ada permasalahan apa gitu loh dalam manajemen waktu itu. Saya ini Bu Esti, orangnya mut-mutan mudi gitu loh. Oh gitu. Iya, jadi kalau sudah buka laptop sedang mood, wah bisa mengerjakan banyak sampai loncat-loncat. Iya. Tapi kalau sudah tidak mood, sekedar buka laptop saja itu sudah kayak males gitu loh. Nah ini yang kayaknya menjadi hambatan saya, sehingga saya kurang bisa memposisikan diri. Ya memang sejauh ini belum pernah istilahnya belum pernah sampai kelewat deadline seperti itu, tapi mesti mendadak gitu loh. Jadi saya istilahnya terkesan kurang maksimal mengerjakannya karena hanya beberapa waktu yang diperlukan seperti itu. Terus yang diharapkan Bu Susi indikasi dari bisa memanage waktu itu, indikasinya yang menjadi dikatakanlah kalau Bu Susi ini bisa memanage waktu itu bisa berhasil, itu yang bagaimana yang diharapkan? Saya tuh harapannya setiap hari ya tetap seimbang ya, mengerjakan LMS juga tugas di sekolah, sedikit-sedikit seperti itu loh saya pengennya, sedikit-sedikit nanti semuanya bisa terselesaikan. Nah tapi sejauh ini belum bisa seperti itu. Biasanya kalau mepet deadline ya baru ngedu seperti itu. Dan tadi disampaikan Bu Susi hambatannya karena mudi itu ya. Iya. Ya memang mudi itu terkadang ya
terkadang mudinya itu datangnya itu tidak gitu ya, Tidak tidak tentu. iya, lebih banyak ndak moodnya dari mudinya. iya. Iya seperti itu Bu Esti. Iya. Dari apa namanya, dari hambatan itu pernahkah Bu Susi memikirkan apa kira-kira yang bisa Bu Susi lakukan untuk menghindari atau untuk menantang hambatan itu? Saya tuh sudah pernah mencoba apa namanya bikin prioritas, skala prioritas itu. Oh kalau jam sekian waktunya mengerjakan pekerjaan sekolah. Artinya kalau sama berusaha fokus seperti itu. Kalau di sekolah ya sudah pekerjaan sekolah saja. Baru nanti untuk yang LMS guru penggerak ini saya kerjakan setelah pulangnya. Nah ini tapi saya belum punya jadwal yang paten istilahnya seperti itu. Kapan harus mengerjakan LMS? Jadi apa namanya Bu Susi tadi dari apa nama sudah ada saja ini sudah ada apa yang nama mengatur waktu ya, jamnya sekolah, pekerjaan sekolah, iya. jamnya apa LMS, mengerjakan LMS. Iya. Nah, langkah nyatanya bagaimana? Kalau dari apa dari yang jenengan tadi sudah solusi pikirkan, kalau berarti waktunya dibagi dari waktunya sekolah ya sekolah, dari LMS. Nah, tapi bentuk-bentuk kegiatan nyatanya yang bisa menantang moodnya itu tetap stabil itu kira-kira apa Bu? Ini saya masih punya angan-angan pengennya mengerjakan LMS itu mungkin karena saya juga masih punya anak kecil ya, Esti ya, mungkin juga bingung istilahnya paling enggak di atas jam 8. Mungkin anak saya kan sudah tidur, saya jadi bisa fokus. Dan keinginan saya mau saya istilahnya saya resolusikan, begitulah bahasanya kalau anak-anak zaman sekarang ya, diresolusikan setiap jam 8 ke atas ya, tapi juga tidak mau saya yang sampai istilahnya mengurangi waktu tidur, paling maksimal apa sampai jam 11 seperti itu. Saya fokus mau mengerjakan LMS seperti itu. Jadi saya seperti itu. Oh gitu ya, berarti aksi apa tindakan yang dirancang Bu Susi itu untuk mengatur waktu terutama pada prioritas di LMS itu dengan membuat jadwal gitu ya, jadwal jam 8 mengerjakan LMS. Nah, kemudian target pencapaiannya bagaimana Bu? Harapan saya ketika saya setiap harinya fokus ya katakanlah mungkin tidak jam 11 ya, paling nggak jam 10 seperti itu, sekitar 2 jam itu saya bisa mengerjakan dengan maksimal seperti itu, sehingga tugas-tugas itu tidak terkesan dikerjakan mendadak tapi dicicil sedikit demi sedikit biar nanti hasilnya pun juga memuaskan begitu ya. Dari apa mengatur jadwal tadi itu kan sekarang kondisinya Bu Susi kan sudah anak kecil, kemudian dalam kondisi hamil, apakah dengan jadwal yang seperti itu Bu Susi sudah yakin ya kalau misalkan ini pasti bisa terlaksana gitu? Insya Allah mungkin yakin saya Bu. Pokoknya yang penting saya konsisten seperti itu. Saya komitmen dengan apa yang saya resolusikan ini. Nah, dari resolusi itu apa namanya, dari komitmen yang jenengan canangkan tadi. Nah, itu kan agar bisa kita itu konsisten, adakah dari Bu Susi itu yang membantu untuk memantau lah, katakanlah memantau ataupun mengingatkan di saat tadi kan katanya hambatannya kan mudi toh. Nah, di mudinya itu biar tetap stabil, ada enggak Bu kira-kira yang Bu Susi percaya untuk memantau Bu Susi? Kalau yang memantau langsung itu kayaknya enggak ada, cuma saya mesti melihat dari kecepatan rekan JKB yang lainnya. Mungkin ini termasuk Bu Esti juga. Kalau sudah melihat Bu Esti menjawab, saya kok belum, nah itu nanti mood saya juga akan meningkat, saya juga akan berupaya. Terus saya berarti harus bisa seperti itu. Nah dari situ berarti Bu Susi butuh butuh berkomunikasi dengan CGP lain ya Bu ya? Iya, itu memang sangat diperlukan sekali Bu Esti. Saya perlu setiap hari mungkin sharing, paling enggak tanya terkait tugas apabila saya mengalami kesulitan. Karena kan tadi kan mudinya itu kan apa namanya dengan komitmen jenengan butuh
kan butuh butuh memacu motivasi Iya, ya. butuh Berarti motivasi. kan dengan berkomunikasi dengan CGP ya gitu. Iya, butuh sekali seperti itu. Makanya yang tadi saya memang mumpung longgar, saya niatkan sharing dengan Bu Esti gitu loh. Nah, kira-kira Bu, dari target jenengan tadi bisa terlaksana di pukul jam 8 malam, kemudian mudiknya ini bisa teratasi. Nah, kira-kira yang adakah eh, kegiatan lain yang bisa membuat kegiatan ngisi LMS itu lebih efektif lagi selain mengatur jadwal itu apakah mungkin ada? Mungkin saya selain dari mengatur jadwal yang setelah pulang sekolah, jam saya pun kan juga tidak penuh di sekolah. Nah, saya mungkin ketika tidak ada kegiatan di sekolah, saya bisa memanfaatkan waktu luang itu. Gitu. Kadang kan waktu luang kita manfaatkan untuk santai-santai. Nah, mungkin saya bisa lebih maksimal di situ barangkali. Ya, nanti tadi ada waktu santai. Nah, terkadang kan waktu santai itu banyak juga ya pengganggunya ya. Iya, Nah, betul. itu kalau misalkan dari prioritas yang tadi ya ada mengatur jadwal, kemudian muncul ini mengisi waktu santai. Nah, kira-kira yang paling efektif untuk dilakukan yang mana Bu? Kayaknya yang paling efektif yang jadwal tadi Bu. Yang pertama. Kalau waktu luang itu mesti terkadang ada saja gangguan ya, memang benar yang disampaikan Bu Esti, ada pekerjaan tambahan dan lain sebagainya seperti itu, tapi itu mungkin bisa jadi alternatif kedua begitu. Jadi yang tetap yang prioritas utama itu yang jadwal. Jadwal, saya harus segera merealisasikan ini jadwal ini. Iya kan. Nah, kemudian kalau yang jadwal itu tadi kan jenengan tadi katakan harus terfokus pada JGP lain ya. Iya. Nah, itu kalau seandainya ada yang lain kah selain dari JGP? Sepertinya itu saja yang memotivasi. Mungkin juga kalau anak saya juga kurang bisa ya, malah lebih ya mungkin bisa jadi istilahnya apa kalau bahasanya anak sekarang healing. Nah, untuk meningkatkan moodi mungkin bisa main-main dulu sama anak saya itu seperti apa, sama mungkin buat meningkatkan mood itu biasanya saya makan Bu Esti. Oh gitu ya. Oh, berarti mungkin jenengan menyediakan makanan gitu ya Bu? Iya. Tapi kalau makanannya belum habis, pekerjaannya juga malah nggak selesai. Kenapa nggak selesai ya? Iya. Dari dari yang jenengan rancangkan tadi, kira-kira bisa dilaksanakan kapan ini? Ini karena memang padat-padatnya ya, seperti bulan ini nanti kita ada 2 kali PI, kemudian ada 2 kali loka seperti itu. Mungkin mulai besok sudah harus saya laksanakan. Nanti mungkin saya juga perlu sharing lagi dengan Bu Esti. Siap, saya selalu siap sedia untuk jenengan datang. Malah saya senang sekali jenengan kesini. Jadi saya juga bisa mengingat diri sendiri ya. Karena saya sendiri juga pekerjaan banyak, dengan seperti ini saya malah terpacu. Oh, berarti teman saya butuh motivasi untuk lebih cepat. Berarti saya mencoba untuk lebih cepat lagi gitu loh. Saya sekarang juga istilahnya merasa lebih lega gitu loh. Sudah menyampaikan unek-unek saya, dan saya dapat pencerahan juga ini tadi dari percakapan kita hari ini tadi Bu Esti. Terima kasih banyak Bu Esti. Sama-sama, dan kita sepertinya butuh waktu ya untuk ketemu lagi ya. Iya, agar kita bisa saling-saling lagi. Kira-kira kapan? Nanti mungkin insya Allah pelaksanaan resolusi saya mulai besok ya. Paling nanti 2-3 hari lagi saya sharing lagi dengan Bu Esti ya. Oh siap. Mungkin nanti saya mungkin akan meluangkan waktu kalau misalkan bisa menukar waktu lah. Yang penting semua waktu untuk Bu Susi lah. Iya, terima kasih banyak Bu Esti. Dari ini tadi bagaimana Bu? Kira-kira perasaan Ibu sudah bagaimana ini? Iya, saya sudah merasa lega, saya cukup bahagia sekali nih. Nanti pulang saya sudah membawa istilahnya aksi nyata yang akan saya terapkan insya Allah mulai besok seperti itu. Siap baik, berarti 3 hari lagi ya. Iya, nanti kita ketemu lagi ya Bu Esti ya. Saya mungkin mengganggu waktu Bu Esti lagi. Tidak, waktu tetap tersedia. Apalagi udah seperti ini, kita akan mencoba untuk sharing lagi 3 hari lagi. Siap. Saya terima kasih banyak Bu Esti.
Ya, mungkin saya berpamitan terlebih dahulu ya karena Enggak diunjuk dulu Iya. bingungannya. Iya, wes, terima kasih. Ya, wes. Semoga sukses, semoga bisa Amin, amin, berhasil. sama-sama, Dan saling suksesnya. iya, siap-siap kita nanti semoga bisa saling lulus bersama-sama. Ya, amin ya rabbal alamin. Kalau gitu saya berpamitan dulu Bu Esti ya. Terima kasih loh ya, makam Yes. pamutan. Iya, assalamualaikum. Wabarakatuh. Kegiatan coaching yang dilakukan tadi sudah sangat rileks, bahasanya adalah bahasa sehari-hari. Terus tujuan tadi sudah diungkapkan dengan jelas, identifikasi masalah juga dengan lengkap dan mendalam. Rencana aksi tadi digali secara mendalam oleh coach pada coach. Tanggung jawab juga sudah ada di akhir kegiatan tadi, serta siapa yang bisa meningkatkan mood untuk bekerja tadi. Terus coach juga saya lihat sangat luas, rileks untuk bercerita karena coach berhasil menciptakan suasana yang hangat. Terima kasih.